keempat Injil, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, semuanya melaporkan bahwa Yesus disalibkan selama sekitar 6 jam sebelum dia menyerahkan rohnya. Pada saat-saat terakhirnya, dia berbicara kata-kata abadi. Itu sudah selesai. Seperti yang dilaporkan dalam Yohanes 19 ayat 30. Kemudian dia menundukkan kepalanya dan menyerahkan rohnya. Tubuhnya tetap berada di kayu salib, hanya sebentar sebelum diambil dan dibungkus untuk pemakaman oleh Yusuf dari Arimatea dan dibantu oleh Nikodemus oleh salah satu muridnya. 3 hari kemudian, tubuh dan rohnya bersatu kembali dan dia bangkit dari antara orang mati. Setelah kebangkitannya, dia muncul kepada murid-muridnya. Kemudian pertama kali menampakkan diri kepada Maria Magdalena, yang kemudian naiki ke surga. Namun banyak yang bertanya-tanya, apa yang terjadi selama 3 hari hening itu antara kematian dan kebangkitannya? 3 hari keheningan dan misteri, kemana Yesus pergi? Apa yang dia lakukan? Apa yang terjadi antara kematian dan kebangkitannya? Ini adalah pertanyaan yang menarik yang akan kita jelajahi bersama. Saya ingin menyampaikan 3 poin. Pertama, apa yang Alkitab katakan kepada kita tentang keberadaan Yesus selama 3 hari itu? Kedua, ide-ide sejarah utama tentang Triduum Sacrum. Dan ketiga, makna teologis dari 3 hari itu bagi iman Kristen kita. Mari kita mulai dengan melihat petunjuk Alkitab tentang di mana Yesus berada antara Jumat Agung dan Paskah. Alkitab, khususnya Injil, tidak memberikan laporan lengkap tentang aktivitas Yesus selama 3 hari itu. Juga dikenal sebagai penurunan ke neraka. Tetapi ada 2 ayat kunci yang mengajar. Pertama, Yesus sendiri menyatakan tentang kematiannya yang akan datang. Sama seperti Yunus 3 hari dan 3 malam di perut ikan besar, demikian juga anak manusia akan 3 hari dan 3 malam di dalam bumi. Matius 12 ayat 40. Ini tampaknya menunjukkan bahwa seperti Yunus di perut ikan, Yesus akan menghabiskan 3 hari itu di satu tempat di bumi atau dunia bawah. Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes terutama memfokuskan pada peristiwa-peristiwa yang mengarah pada penyaliban Yesus dan kebangkitannya. Periode antara kematian dan kebangkitannya lebih banyak berdasarkan interpretasi teologis dan tradisi daripada laporan Alkitab yang eksplisit. Namun kita bisa memahami periode yang sangat penting ini. Salah satu pengungkapan terjelas di mana Yesus berada selama 3 hari kematian itu bisa ditarik dari percakapannya di kayu salib. Menurut Alkitab, Yesus disalibkan di antara 2 pencuri. Salah satunya meminta Yesus untuk mengingatnya ketika Yesus masuk ke dalam kerajaannya. Pada saat Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga." Lukas 23 ayat 42-43. Ini mengimplikasikan bahwa setelah kematiannya, Yesus pergi ke surga. Pendapat kuno kedua adalah bahwa jiwa Yesus menghabiskan 3 hari itu di surga. Pertimbangkan tempat kediaman di mana jiwa-jiwa yang benar menunggu masuk surga. Perspektif ini juga melacak kembali ke pendahulu gereja awal yang mengutip perkataan Yesus kepada pencuri yang disalibkan. Banyak orang Kristen awal percaya bahwa Yesus dan pencuri itu bersama-sama di surga. Tetapi ada cerita menarik lainnya tentang di mana Yesus berada dalam 1 Petrus 3 ayat 18-20. Rasul Petrus mengatakan tentang Yesus bahwa dia pergi dan memberitakan kepada roh-roh yang ditawan sementara tubuhnya berada dalam kubur. Dalam kesimpulan singkat ini, pernyataan ini menyiratkan bahwa roh Yesus aktif dengan cara tertentu selama periode ini. Di sini adalah kutipan lengkapnya. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk selama-lamanya untuk dosa-dosa kita, Dia yang benar untuk kita yang tidak benar, supaya Dia membawa kita kepada Allah. Dan Dia telah dibunuh dalam daging, tetapi Dia dihidupkan dalam roh. Dengan rohnya
Ia pergi dan memberitakan kepada roh-roh yang ditawan kepada mereka yang dahulu durhaka pada waktu Allah menantikan dengan sabar, yaitu pada masa Nuh ketika bahtera sedang dibangun. Ketika dua ayat ini digabungkan, mereka menyarankan bahwa sementara tubuh Yesus terbaring di kubur, rohnya dengan cara tertentu turun ke orang mati dan memberitakan kemenangannya. Tetapi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan ini? Mari kita lihat beberapa ide teologis utama sepanjang sejarah gereja. Saat Paulus merujuk pada Mazmur 68 ayat 18, yang berbunyi, apabila ia naik ke tempat yang tinggi, ia menawan orang banyak, dan ia menerima karunia untuk orang-orang. Hal ini berarti bahwa setelah menjamin keselamatan mereka di kayu salib, Yesus mengumpulkan semua orang yang ditebus dan membawa mereka ke rumah abadi mereka di surga. Ini adalah orang-orang seperti Abraham, Daud, Yosua, Daniel, Lazarus, pencuri di kayu salib, dan semua yang sebelumnya dibenarkan oleh iman. Dan dia membawa mereka dari tempat tinggal orang mati ke tempat tinggal roh baru mereka. Cara lain untuk menafsirkan Efesus 4 adalah bahwa selama 3 hari antara kematian dan kebangkitannya, Yesus menaklukkan dan mengikat musuh rohani kita, yaitu iblis, kematian, dan kutukan dosa. Lalu ia naik ke tempat yang tinggi. Berarti dia kembali dengan kemenangan ke surga sebagai Allah. Pandangan ini juga didasarkan pada Matius 12 ayat 40 yang mengatakan, karena sama seperti Yunus ada 3 hari dan 3 malam dalam perut ikan besar, demikianlah anak manusia akan ada 3 hari dan 3 malam di dalam perut bumi. Namun pada abad pertengahan, pandangan utama ketiga muncul, yaitu tentang Triduum Sacrum, sebuah tradisi Yahudi kuno yang mengatakan bahwa jiwa orang mati berkeliaran di bumi selama 3 hari sebelum turun ke alam akhirat. Ini dapat menjelaskan periode 3 hari sebelum kebangkitan Yesus. Teolog seperti Thomas Aquinas mempopulerkan gagasan bahwa selama 3 hari itu jiwa Yesus tetap bersatu dengan tubuhnya di kubur. Mereka menegaskan bahwa inkarnasi berarti jiwa dan tubuh Yesus tak terpisahkan bahkan oleh kematian. Doktrin Triduum Sacrum ini menekankan kuburan kosong sebagai bukti kebangkitan. Jadi sepanjang sejarah gereja ada 3 ide utama tentang di mana Yesus memberitakan di neraka, beristirahat di surga, atau bersatu dengan tubuhnya di kubur. Terlepas dari perspektif manapun, Triduum Sacrum ini tetap menjadi misteri yang mendalam. Penting untuk dicatat bahwa rincian tentang apa yang terjadi selama 3 hari itu tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alkitab, dan berbagai tradisi Kristen memiliki perspektif yang berbeda tentang pertanyaan ini. Namun, kita memiliki kata-kata sendiri dari Yesus tentang subjek ini. Dia mengatakan, hari ini engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam surga. Ini memberi kita keyakinan untuk mengatakan bahwa dia pergi ke surga setelah memberitakan kemenangannya atas kematian dan menyelesaikan pekerjaan penebusannya. Ini membawa saya ke poin ketiga saya, makna teologis dari 3 hari hening itu bagi iman Kristen kita. Mari saya bagikan 3 implikasi kunci. Pertama, fakta bahwa Yesus menghabiskan 3 hari itu di alam orang mati menunjukkan bahwa dia sepenuhnya tenggelam dalam kondisi manusia, mengalami kematian seperti yang kita semua alami. Dia tidak lolos dari kematian, tetapi menghadapinya dengan mengalami konsekuensi dosa. Kedua, penurunan Yesus ke neraka menunjukkan bahwa bahkan tempat-tempat yang paling gelap dan tanpa harapan tidak melampaui jangkauan kasih karunia penyelamatan Allah. Bahkan orang mati diberi kesempatan untuk mendengar kabar baik. Ketiga, dengan mengalahkan kematian dan bangkit dengan kemenangan pada hari ketiga, Yesus secara pasti membuktikan bahwa dia adalah anak Allah yang kekal. Misteri 3 hari hening ini memberikan kita kenikmatan yang mendalam. Kita memuja seorang juru selamat yang bersedia turun ke kedalaman terendah bumi untuk mengangkat kita ke ketinggian surgawi. Dia mengetahui penderitaan kita dan membawa harapan kebangkitan.
saat kita merayakan kebangkitannya yang mulia. Semoga misteri Triduum Sacrum ini memenuhi kita dengan kekaguman dan pujian kepada Tuhan yang hidup. Ya, Dia telah bangkit. Sungguh Dia telah bangkit. Dia hidup selama-lamanya. Amin.